Selamat pagi warga Yakum sekalian, semangat selalu dan sehat selalu. Salam kasih dalam Kristus Yesus yang telah memberikan kita kasih karunia dan keselamatan dan menyertai perjalanan hidup kita. Sebelum pagi hari ini kita memulai semua aktivitas kita, mari saya ajak sejenak warga Yakum untuk dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Padamu ya Allah yang telah menyertai perjalanan kehidupan kami, sehingga pagi hari ini kami kembali merasakan cinta kasih-Mu hadir dalam kehidupan kami. Kami merasakan nafas kehidupan yang masih Engkau percayakan kepada kami. Kami merasakan kehangatan cinta keluarga dan orang-orang yang terkasih di sekeliling kami. Kami merasakan ciptaan-Mu yang masih ada di sekeliling kami melalui nyanyian burung, curahan, rintikan embun, dan segala sesuatunya yang Allah sediakan bagi kami. Dan saat ini kami mau dengar-dengaran dengan firman-Mu. Kiranya Engkau yang menolong kami, memampukan hati dan pikiran kami untuk memahami dan memeliharanya di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini bacaan yang akan menyapa kita dan menolong kita serta menuntun kita sepanjang hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Beginilah firman Allah dinyatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sekali lagi saya bacakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikian firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkannya dan memeliharanya di dalam kehidupan kita. Haleluya, amin. Warga Yakum yang dikasihi oleh Allah, pada saat ini kita disapa dengan firman yang sangat menguatkan kita dengan tema sumber keselamatan. Ketika kita berbicara tentang keselamatan, kita tentu memahami bagaimana kita sendiri menerima anugerah keselamatan yang telah dengan cuma-cuma diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita. Namun tahukah kita bagaimana juga kita sebagai karya keselamatan yang harus dilibatkan sebagai umat pilihan Allah yang tentunya kita pahami sebagai orang yang telah memiliki komitmen awal untuk menerimanya? Apakah kita juga bersedia memberikan atau terlibat dalam karya keselamatan itu ketika kita sudah mengenal atau kita sudah diberikan keselamatan secara cuma-cuma? Untuk itu baiklah kita belajar dari kesaksian iman yang pada saat ini sampai kepada kita, yaitu Rasul Petrus dan Yohanes. Ia belajar di sana, ia memahami bahwa ia telah menerima keselamatan yang daripada Allah Bapa itu sendiri melalui Kristus anaknya yang telah memberikan kekuatan, memberikan keberanian kepada mereka untuk mau mengabarkan Injil, untuk mau memberitakan keselamatan kepada orang-orang yang belum menerima keselamatan. Walaupun harus ditangkap, walaupun harus melawan banyak orang-orang yang tidak mau menerima keselamatan pada saat itu, tetapi Rasul Petrus dan Yohanes dengan keberaniannya memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah sumber keselamatan satu-satunya. Walaupun konsekuensinya mereka harus kehilangan nyawa, tetapi kita tahu itu tidak
menciutkan iman mereka atau menghentikan langkah mereka, karena mereka telah merasakan sendiri anugerah dari Yesus itu sendiri. Mereka telah menyatakan bagaimana iman percaya mereka dan diselamatkan dan menghidupi itu di dalam kehidupan mereka. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga telah menyaksikannya? Apakah kita juga telah memberikan atau memberitakan atau memberikan diri kita sebagai sumber atau kesaksian dalam karya keselamatan yang besar itu? Atau jangan-jangan kita malah mandek? Maka melalui firman hari ini kita belajar kembali. Kita diajak untuk merenungkan sejenak ketika banyak orang saat ini mencari keselamatan di mana-mana, tetapi apakah sudah menemukannya? Apakah kita juga sudah memiliki iman seperti yang dimiliki oleh Rasul Petrus dan Yohanes yang memberikan kesaksian dan justru menyalurkan atau memberitakan kesaksian yang sudah mereka terima dalam kehidupan kita sendiri. Nah, kita sendiri sebagai warga Yakum yang dipakai oleh Tuhan untuk perpanjangan tangan gereja, menghidupi nilai-nilai Kristen yang menjadi sumber keselamatan bagi orang-orang yang membutuhkannya. Apakah kita sudah melanjutkan itu? Apakah kita sudah benar-benar menjadikan orang-orang juga selamat, dalam arti terbebas dari bahaya, terbebas dari malapetaka, terbebas dari bencana, terhindar dari bencana, atau malah sebaliknya, kita menjadi sumber bencana bagi mereka? Maka mari kita sejenak merenungkan panggilan diri, komitmen awal ketika kita hadir di tengah-tengah masyarakat. Ketika kita mulai mendedikasikan diri untuk bisa menjadi bagian dari Yakum, maka dari awal kita sudah sepakat bahwa kita sudah memiliki komitmen untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar. Maka selamat atau damai sejahtera yang hadir dari Allah bukan hanya sebuah peristiwa yang rentan begitu-begitu saja, enggak. Tetapi itu menjadi pertanyaan dan menjadi refleksi kita atau refleksi kita untuk pandangan ke depan. Sudahkah kita menjadi bagian dari perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan kabar keselamatan tadi? Atau sudahkah kita melakukannya dengan hati, bukan dengan motivasi diri yang keliru, hanya untuk kepentingan diri pribadi? Maka mari kembali memurnikan panggilan diri ke dalam misi Allah untuk dunia ini, menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan kedamaian bagi setiap orang yang menjumpai kita. Jadi setidaknya pertemuan dengan kita adalah pertemuan yang bisa mendamaikan orang-orang di sekeliling kita. Baik itu di tempat kita melayani, di rumah sakit, di organ-organ yang ada, di unit-unit yang ada. Berikanlah pelayanan yang terbaik, bukan pelayanan yang sebaliknya, tetapi berikanlah senyum yang terbaik. Apakah pertanyaan hari ini, apakah kita sudah tersenyum atau memberikan senyum yang terbaik untuk orang-orang di sekeliling kita? Bila belum, lakukanlah itu. Maka jadilah Petrus dan Yohanes masa kini yang juga berani melawan ketidakbenaran, berani memberikan kesaksian dan memurnikan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Beritakanlah Injil dengan sukacita melalui pelayanan dimanapun saudara berada. Dan hadirlah membawa sukacita dimanapun kita berada. Sehingga orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan kita juga menemukan sukacita dan menyatakan benar cinta Allah hadir di tengah-tengah kita. Dan meyakinkan bahwa sumber keselamatan yang menjadi dasar kita untuk melayani adalah yang dari atas. Dan itu menjadi sukacita bagi kita semuanya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Khususnya hari ini Tuhan, ketika kami telah mendengarkan sabda-Mu yang menolong kami untuk terus menghidupi karya penyelamatan
yang telah hadir dalam kehidupan kami. Engkau telah menjadi sumber keselamatan kami. Maka saat ini berikan kekuatan bagi kami dan beranikan kami untuk mampu menjadi bagian dari misi keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Berilah kemampuan dan hikmat agar kami layak menjadi anak-anak-Mu yang Tuhan pakai sebagai saluran berkat dimanapun kami ada. Khususnya untuk warga Yakum Tuhan, kiranya Engkau menyertai dimanapun anak-anak-Mu di tempat ini diberikan kepercayaan dalam menjalankan tugas mereka. Tuhan sertai dari organ Yakum hingga unit-unitnya. Tuhan pakai mereka semua untuk menjadi saluran berkat, dan biarlah setiap tugas dan tanggung jawab yang telah mereka terima mampu dilaksanakan dengan baik, dan biarlah karya yang mereka lakukan bagi orang-orang di sekeliling mereka mampu menolong orang-orang yang mereka layani. Dan biarlah perjumpaan mereka dengan orang-orang di sekelilingnya juga menjadi cara Allah hadir untuk orang-orang di sekeliling pula, menghadirkan cinta kasih Allah yang nyata dalam setiap pelayanan yang begitu juga Tuhan dalam proses akreditasi rumah sakit Yakum. Tuhan sertai dan mampukan agar segala sesuatunya dapat dipersiapkan dengan baik, diberikan kelancaran, dan kami percayakan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya semuanya dapat berlangsung dengan baik seturut dengan kehendak-Mu saja. Dan bagi semua orang-orang yang telah mengalami perjumpaan dengan Yakum, kiranya juga dapat diberikan kedamaian, kesejahteraan, sehingga cara Allah hadir melalui perpanjangan tangan Yakum mampu menyentuh setiap elemen masyarakat untuk menyatakan keselamatan yang daripada Allah semata. Inilah doa dan harapan kami Tuhan. Kiranya Engkau yang senantiasa juga memampukan kami semuanya untuk terus melakukan atau menjalankan tugas sesuai dengan firman-Mu saja. Kami serahkan segala sesuatunya hanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang senantiasa memampukan kami anak-anak-Mu dan mengampuni dosa dan kesalahan kami pula, agar kami layak menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.